Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mengurai biografi seorang ulama sufi, tokoh karismatik, juga dikenal dengan tokoh kerukunan, perekat bangsa, yakni tokoh kebanggaan kita, Tuan Guru Syekh Dr. Haji Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Gugu MA, yang populer dipanggil dengan Tuan Guru Batak, yang bermakna Tuan Guru atau ulama bersuku Batak. Dan sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Bahwa kita bisa hadir bersama seluruh yang berbeda. Kita bersatu bukan karena politik, karena cinta dengan bangsa ini. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik rendah. Tersebut politik rendah karena mengusik kebangsaan. Bangsa ini bukan cuma milik politisi, bangsa ini milik seluruh anak negeri dan cucu-cucu. Tuan Guru Batak atau TGB Syekh Dr. Haji Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Gugu MA lahir 14 Sa'ban 1400 Hijriah bertepatan 9 Juli 1979. Tetapi tertulis di kartu identitas kependudukan pada tanggal 7 Juli 1979. Merupakan putra kebanggaan dan kesayangan seorang ulama sufi yang bernama Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Gugu Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bibarakatih. Ibunya bernama almarhumah Syarifah Hajjah Herlina Togatorok. Tuan Guru Batak lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, spiritualis, dan dipenuhi dengan nilai-nilai ketuhanan mengingat ayahnya seorang mursyid atau ulama sufi, ulama tarekat. Ayahnya juga dikenal dengan tokoh adat atau yang mengerti adat istiadat, khususnya dalam tradisi kebatakan. Tuan Guru Batak dibesarkan di sebuah desa yang mayoritas berpenduduk yang beragama Nasrani. Kampung Serambi Babus Salam, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatunduhan, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanah Jawa Simalungun ini, merupakan kampung tempat di mana pesantren persulukan berdiri. Uniknya, pesantren persulukan itu berdampingan dengan dua gereja besar. Sebuah pesantren yang mendidik para santri, jamaah, kaum muslimin agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhasan pesantren persulukan ini, santrinya semua dewasa, sampai orang-orang tua dan mereka tidak mukim atau tidak tinggal menetap di padepokan tersebut. Para murid atau santri berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara bahkan Indonesia. Tuan Guru Batak menyelesaikan pendidikan SD, MTS, Madrasah Aliyah di Siantar Simalungun. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1, S2, sampai S3 atau program doktor di UIN Sumatera Utara dengan usia yang masih muda dengan konsentrasi ilmu dakwah dan komunikasi. Sedangkan ilmu tarekat, hakikat, dan ma'arifat langsung diperoleh dari ayahnya dengan memperoleh gelar khalifah pada tahun 2003. Silsilah keguruan Tuan Guru Batak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan dari silsilah keturunan marga Raja Gugu, Tuan Guru Batak urutan nomor ke-12 dan dari Aritonang urutan ke-13. Setelah ayahnya berpulang ke rahmatullah pada tahun 2010, Tuan Guru Batak diwasiatkan sebagai pelanjut kemursitan atau menjadi pimpinan pesantren persulukan yang disebut dengan Tuan Guru. Saat itu, Tuan Guru Batak berprofesi sebagai pimpinan perbankan syariah di beberapa daerah bank syariah terbesar di Indonesia. Tuan Guru Batak juga dosen di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain aktif sebagai penceramah, penulis, dan narasumber, Tuan Guru Batak juga pernah menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Setelah mendapat wasiat sebagai mursyid pimpinan persulukan, Tuan Guru Batak menumpahkan seluruh perhatian dan dedikasinya untuk mengembangkan padepokan, terutama membina jamaah.
Dan di saat bersamaan, Tuan Guru Batak juga intensif mempertajam spiritualitasnya, menempuh ilmu kerohanian dengan memperbanyak suluk dan kontemplasi di padepokan. Terkadang 40 hari, 20 hari, atau sekurangnya 10 hari, Tuan Guru Batak melakukan suluk, iktikaf, tadabbur, tafakur dengan berbagai riadah mensucikan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas pencapaian spiritualitasnya dan kemajuan ilmu rohaninya serta temuan petunjuk riadahnya, Tuan Guru Batak telah melahirkan satu karya agung, sebuah buku yang berjudul Titian Para Sufi dan Ahli Ma'rifah. Buku itu telah masuk pada cetakan keempat oleh penerbitan nasional. Sejalan dengan pengembangan dakwah yang dilakukan Tuan Guru Batak atas pertolongan kemuliaan, karomah dan martabat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, perkembangan murid atau jemaah pun tumbuh sedemikian pesat. Mereka datang dari berbagai daerah dengan berbagai strata sosial. Bahkan tidak sedikit murid Tuan Guru Batak dari kalangan akademisi, para ustadz, ulama, mulai dari tingkat doktor sampai profesor atau guru besar. Tuan Guru Batak juga kerap mendapat kunjungan dari para elit bangsa, mulai dari presiden, para pejabat, jenderal, alim ulama, ilmuwan, politisi, pengusaha, kepala daerah, tokoh lintas agama, bahkan tokoh mancanegara, serta berbagai lapisan masyarakat. Selain tokoh spiritual, Tuan Guru Batak juga dijuluki dengan tokoh kerukunan. Hal ini terlihat dari pesan-pesan dakwahnya dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Tuan Guru Batak selalu memberikan perhatian untuk merawat kemajemukan, ajakan untuk setia mencintai NKRI, serta selalu mengintegrasikan keselarasan antara ajaran agama dengan pilar bangsa. Bahkan pesantren persulukan Tuan Guru Batak telah dicanangkan oleh Kementerian Agama Sumatera Utara sebagai kampung moderasi. Maka tidak heran Tuan Guru Batak sering diundang dalam menyampaikan tausiah-tausiah kebangsaan. Bahkan Tuan Guru Batak juga sudah melahirkan satu karya monumental yang berjudul Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan. Sebuah karya yang ditulis para akademisi yang mengurai tentang sebuah gagasan besar Tuan Guru Batak dalam mengintegrasikan nilai-nilai dakwah, ajaran agama, dan nilai-nilai kebangsaan. Tidak heran, banyak para elit bangsa mulai dari presiden bersama para tokoh-tokoh memberikan apresiasi atas kiprah dakwah Tuan Guru Batak. Bahkan kiprah dakwah dan ketokohan Tuan Guru Batak telah diteliti mulai dari strata 1 sampai penelitian disertasi tingkat doktor dan juga jurnal ilmiah lainnya. Berikut kami sampaikan beberapa apresiasi penghargaan para tokoh terkait keteladanan dan kiprah ketokohan Tuan Guru Batak. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Gugu beserta para tuan guru, para ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berbincang-bincang dengan Tuan Guru. Tuan Guru ini muda dalam usia, tetapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia.
umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini adalah sahabat saya. Lagi bukan sekedar sahabat, tapi beliau juga adalah saudara saya. Kami punya ikatan yang sangat dekat. Kehadiran beliau Syekh Dr. Haji Ahmad Sya'ban Rajabuddin ini membawa semangat kepada kami. Alhamdulillah, senang dan bahagia, bersyukur kehadirat Allah saya bisa bertemu Tuan Guru Batak, di mana beliau beserta seluruh keluarga besar Oriko yang ada di Sumatera Utara ini, terutama adalah bagian dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menata batin dan akhlak umat yang tentu tidak lepas dari perjuangan kakek-kakek dulu yang secara batinnya juga sangat kuat, zikirnya sangat kuat, orikonya sangat kuat, ilmu dan kealimannya sangat dahsyat, akan mendalam. Insya Allah dengan silaturahmi saya dengan Tuan Guru Batak ini kita bisa terus melanjutkan ukhuwah Islamiyah dan perjuangan dakwah Islamiyah yang harus kita. Untuk itu Tuan Guru saya janji, saya datang ke sini berarti saya sudah menjadi murid Tuan Guru. Apa yang bisa saya lakukan? Kasih petunjuk saya. Selama saya mampu, insya Allah akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Tuan Guru saya dengan menerbitkan buku yang akan dibaca akan menjadikan pelajaran pengetahuan kepada anak-anak kita ke depan. Insya Allah berkah dan selalu dijaga oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Tuan Guru di dalam menjalankan amanah mempersatukan umat di seluruh Sumatera Utara. Kami jawabkan inspirasi kepada seluruh warga Indonesia. Saya apresiasi segala upaya dan pengajaran yang diberikan oleh Tuan Guru Batak selama ini di wilayah Sumatera Utara, khususnya keinginan Bapak untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih, semoga sukses. Sama kita muliakan, kita banggakan Tuan Guru Batak Dr. Ahmad Sya'ban Rajabuddin beserta segenap pengasuh Pondok Pesulukan Islam Simalungun beserta Badan Kemenak Kabupaten Simalungun, kemudian tokoh masyarakat kita, masyarakat Simalungun, Pak Haji Ahmad Anton Saragih yang hadir juga bersama kami rombongan. Bagi saya sesungguhnya Pondok Pesulukan ini bukanlah hal yang baru, dan sudah ini keempat kali saya berkunjung, dan ini fakta yang saya melihat bahwa untuk Sumatera Utara salah satunya, bahkan mungkin satu-satunya di Sumatera Utara di Indonesia yang boleh dikatakan inilah sebenarnya contoh kampung moderasi. Kenapa kampung moderasi? Kita melihat perkembangan bahwa Pesulukan ini berada di tengah-tengah di antara dua rumah ibadah yang beda agama dengan Pesulukan ini, yaitu diapit dua gereja besar yang ada di Simalungun ini. Jadi moderasi itu sendiri merupakan jalan tengah. Ya, ini orang sibuk membicarakan, memberikan antara agama, ya kan? Tetapi yang pastinya moderasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahkan sudah masuk dalam RKJMN tahun 2020 sampai 2025 yang akan datang, bahwa moderasi beragama harus kita kembangkan ya sebagai suatu jalan tengah untuk menghindarkan adanya paham radikal
paham sempalan itu sendiri. Dan di kampung inilah salah satu yang kita bisa persaksikan dan kita rasakan. Jadi mari kita masyarakat Sumatera Utara ya berkunjung ke kampung ini, dan saya berharap akan kemenang dalam waktu tidak terlalu lama kita akan mencanangkan ini menjadi kampung moderasi. Tentu ada role model yang harus kita penuhi untuk itu, dan tentu kita berharap bahwa Sumatera Utara khususnya Kabupaten Simalungun bisa mencontoh. Kenapa? Ini kita harapkan menjadi sebuah kerukunan antara umat beragama, miniatur kerukunan umat beragama di Sumatera Utara, Indonesia. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir mulia. Saya sedang bersama dengan Tuan Guru Batak Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Bersama kami ada buku Islam para Sufi Tahqiqiyah, para Sufi ahli ma'rifat, dan ada juga buku dakwah kerukunan dan kebangsaan, menambah khazanah kekayaan ilmu. Dan tasawuf ternyata tidak hanya berzikir dalam kelambu tasawuf, tapi juga membangkitkan semangat kebangsaan. Dan tasawuf berkarya menulis, bagi penulis-penulis muda motivasi, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masyarakat. Dari buku ini kita bisa melihat wawasannya yang sangat luas tentang dakwah, kegiatan untuk mengajak orang ke jalan kebenaran. Isinya tiada lain mengkaitkan antara nilai-nilai kebenaran Islam dengan prinsip-prinsip kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu buku ini asik untuk dibaca dan juga asik untuk didiskusikan. Dan akhirnya kita harus asik untuk merukunkan bangsa kita yang besar ini, sehingga kita bisa memiliki martabat yang tinggi. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau di Lombok sana ada Tuan Guru Bajang, di sini ada Tuan Guru Batak. Alhamdulillah. Saya kenal Tuan Guru ini jauh hari lagi, masih kerja di Bank Syariah Mandiri, soalnya waktu itu masih hidup lagi almarhum ayahanda. Karena ayahanda Tuan Guru yang kita peringatin haulnya ke-9 ini memang sangat dekat sama keluarga saya, apalagi orang tua saya. Dan saya datang ke tempat suluk ini, alhamdulillah, tempat suluk yang di Medan luar biasa. Alhamdulillah, memang betul-betul niatnya untuk umat Islam, untuk kita lah semua, umat makhluk hidup yang ada di dunia ini, semua harus hidup berdampingan dengan damai. Guru kita yang cukup hebat. Kalau saya melihat dari awal beliau itu bergerak melalui kalbu. Kalau sudah melalui kalbu, saya yakin kerukunan lintas agama ini akan bisa tersatu di Sumatera Utara. Insya Allah Tuan Guru, mudah-mudahan. Saya tadi datang sudah doa juga. Di sholat zuhur juga saya sudah doa juga. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku Tuan Guru, dengan berkumpulnya pada hari ini kerukunan lintas agama ini, satukan hati kita. Terima kasih luar biasa Pak Bang Raja Guguk, Tuan Guru Batak.
hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakan lainnya dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Saya Haji Khairuddin Shah, Sarjana Ekonomi, Bupati Labuan Batu Utara, mengucapkan selamat kepada Tuan Guru Batak, Syekh Haji Dr. Ahmad Sakban El-Rahmani, Raja Guguk. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam melanjutkan layanan serta penerangan kepada masyarakat dan menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang multi. Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Sakban Raja Guguk ini hampir selevel Jalaluddin Rumi menciptakan buku ini. Isi buku ini tidak pada tataran kulit. Ini buku ini luar biasa. Jadi rugi kalau nggak bacanya. Tuan Guru Batak kita ini sukses. Kenapa? Tokoh agama bisa dikumpulkan di sini. Lintas agama. Dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini satu kebanggaan bagi kita. Terima kasih buat Tuan Guru sebagai tokoh agama suku Batak yang telah membuat buku ini dakwah kerukunan dan kebangsaan. Tentu melalui buku ini saya yakin tidak ada lagi keretakan, khususnya di Kabupaten Simalungun bisa menjadi baik kerukunan beragama. Kita boleh berbeda-beda, tapi kita tetap satu punya tujuan adalah membangun dari Kabupaten Simalungun, khususnya bisa membangun bangsa dan negara ke depan yang baik. Demikian kami sampaikan sepintas biografi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Sakban El-Rahmani Raja Guguk MA. Bagi kita yang peduli, setuju atas peran ketokohan Tuan Guru Batak, mari kita doakan dan kita dukung seruan dakwah beliau, yakni berdakwah sembari merawat kerukunan. Sekali lagi, bagi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan serta saudara sekalian yang mencintai dan setuju ataupun yang ingin memberikan masukan kepada Tuan Guru Batak, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.